Bapak mau kemana pakai jaket gitu? Tanya Nay saat melihat Araf keluar dari kamarnya. Dengan menggunakan jaket kulit yang biasa dipakai lelaki itu jika ingin keluar naik motor. Saya mau kencan, jawab Araf sambil melirik Nay sekilas. Nay langsung manyun. Kencan sama siapa, Pak? Araf menatap Nay. Tapi Nay tidak mengerti maksud tatapan Araf. Makanya Nay melipat tangannya di depan dada dan menatap Araf dengan kesal. Pak Araf larang-larang aku dekat-dekat sama Yoga karena katanya aku ini istri Bapak. Tapi Bapak malah mau pergi kencan sama cewek lain. Ingat loh Pak Araf itu suaminya aku. Nanti kalau ketahuan ibu sama ayah kalau Pak Araf jalan sama cewek lain, pasti Pak Araf bakal dijewer sama ayah. Nay mengomel dengan wajah juteknya. Araf tersenyum tipis mendengar Nay membalik ucapannya siang tadi. Kapan saya bilang mau kencan sama cewek? Itu tadi. Nay diam berusaha mengingat-ingat kalau Araf memang tidak bilang mau kencan dengan cewek manapun. Terus Bapak maksudnya mau kencan sama laki-laki, Pak? Tanya Nay dengan mata melotot dan tangan membekap mulut tidak percaya. Syok dengan kemungkinan yang diucapkannya itu. Araf geleng-geleng kepala dan meraup oksigen sebanyak-banyaknya. Apalagi saat Nay kembali melanjutkan ucapannya. Bapak mending kencan sama cewek aja, Pak. Kalau sama laki-laki itu malah aneh. Masa Bapak udah ganteng ini kencannya sama laki sih? Kasihan cewek-cewek pada nganggur kalau cokan kayak Bapak malah gak minat sama cewek. Tuing. Araf menempeleng jidat Nay dengan jari telunjuknya. Kapan saya bilang mau kencan sama cowok? Tanya Araf gregetan dengan istrinya itu. Hah? Nay langsung melotot. Otaknya loading 3% mendengar pertanyaan Araf. Kencan sama cewek bukan, sama cowok bukan. Terus sama siapa? Mbak Kun. Tanya Nay penasaran. Iya, jawab Araf asal. Nay baru ingin melayangkan protes lagi. Tapi buru-buru Araf menyuruh Nay untuk ganti pakaian. Ngapain ganti baju, Pak? Tanya Nay bingung. Saya mau ngajak kamu jalan-jalan. Aku. Kata Bapak mau jalan sama Mbak Kun. Iya, Mbak Kunnya kan kamu. Nay langsung menjepit. Tapi saat sadar kalau itu artinya Araf ingin mengajaknya kencan, Nay langsung tersenyum lebar. Ya udah, aku ganti baju dulu ya, Pak. Bapak tunggu di sini dulu. Tunggu pokoknya, jangan kemana-mana. Aku gak bakal lama ganti bajunya. Seru Nay sebelum berlari masuk ke kamarnya. Brak! Nay sampai membanting pintu saking senang dan juga groginya. Bahkan bukan langsung ganti pakaian dan dandan. Nay malah sibuk senyum-senyum sendiri. Memikirkan kalau malam ini dia bakal kencan dengan Araf. Maklum, Nay memang belum pernah pergi kencan dengan siapapun. Dengan Yoga juga dia hanya pacaran online. Jadi mana pernah kencan, ketemu juga saat dia sudah jadi istri Araf. Jadi bisa dibilang ini adalah kencan pertama Nay. Hihihi, oh my god, akhirnya gue bisa ngerasain yang namanya kencan juga. Ucap Nay yang gregetan sendiri. Karena ingat dia sudah ditunggu oleh Araf, Nay kemudian buru-buru membuka lemari, mencari-cari pakaian yang pas untuk dipakai malam ini, yang bisa membuatnya jadi terlihat cantik di depan Araf nanti. Tapi sayangnya dari sekian banyak baju yang Nay punya, termasuk yang dibelikan oleh Araf, entah kenapa menurut Nay tak ada yang pas, membuat Nay jadi galau sendiri. Ya udah deh, pakai yang ada aja, daripada nggak pakai baju sama sekali, putus Nay akhirnya. Pilihan Nay jatuh pada celana jeans warna biru muda dan kaos lengan panjang warna pink bergambar Hello Kitty, biar serasi dengan jam tangan yang dipakainya. Tak lupa Nay juga memakai kardigan rajut, lalu memakai kerudung segi 4 warna krem setelah memoles bedak bayi dan juga lip tint. Setelah memakai sepatu kets dan mencangklongkan tas selempang di pundaknya, Nay buru-buru keluar dari kamar. Tapi Nay tak mendapati Araf. Ih, Pak Araf kemana? Masa aku ditinggal sih? Tanya Nay panik. Pak Araf? Pak? Kodok saraf? Oh, kodok saraf. Nay berteriak memanggil nama Araf sambil berlari menuruni tangga. Tapi yang dicari tak menyahut sama sekali. Terlihat juga tidak. Kodok saraf. Tuing! Tiba-tiba kepala Nay langsung terayun ke depan saat seseorang berdiri di belakangnya menempeleng Nay. Nay balik badan lalu menemukan Araf yang sedang menatapnya dengan mata menyipit. Bilang apa tadi? Tanya Araf dingin. Hehehe. Nay langsung nyengir kuda dengan mata bergerak ke sana kemari. Sengaja menghindari tatapan Araf yang super duper tajam itu. Aku kira Pak Araf udah pergi duluan terus aku ditinggal.
Habisnya Bapak nggak ada di lantai atas. Aku panggil-panggil juga Bapak nggak nyautin sama sekali. Ucap Nay sambil memanyunkan bibir lalu kembali menunjukkan deretan giginya yang rapi. Berharap Araf tak ngamuk. Tapi Araf mengangkat tangan lalu melihat waktu di jam tangannya sebelum kembali menatap Nay. 1 jam, itu kamu bilang sebentar? Tanya Araf. Nay langsung menarik tangan Araf dan ikutan melihat jam tangan lelaki itu lalu melotot kaget. Ya ampun, kok cepet banget sih Pak? Perasaan tadi masih jam 7.15. Ini kok udah jam 8 lebih? Pak Araf majuin jarum jamnya ya? Kamu kira saya kurang kerjaan? Tapi ini kecepatan Pak. Coba lihat jam tangan kamu sendiri. Perintah Araf sambil menarik tangannya yang masih dipegang Nay. Nay kemudian melihat jam tangannya dan seketika gadis itu cengengesan. Waktu di jam tangannya dan jam tangan Araf sama. Tapi kok bisa sih? Perasaan aku cuma bentar aja dandannya. Tanya Nay kebingungan. Tapi Araf lebih bingung lagi. Dia sampai menatap Nay dari ujung kepala sampai ujung kaki. Begini kamu bilang dandan? Gak ada bedanya sama yang biasanya. Cibir Araf. Bapak tuh hargain dikit dong usaha aku. Aku udah dandan capek-capek tahu. Seenggaknya bilang cantik atau manis atau gimana kek, protes Nay. Biasa aja. Nay langsung melotot mendengar komentar Araf. Ya udah cepet, nanti keburu kemalaman. Aja Araf sebelum Nay kembali berkicau. Tunggu Pak, seru Nay tiba-tiba. Lagi sih, kok Bapak pakai jam itu sih? Tanya Nay sambil menunjuk jam metalik yang dipakai Araf. Memangnya kenapa? Biasa juga saya pakai ini. Gak bisa gitu dong Pak, kan kita lagi kencan. Jadi Bapak harus pakai jam yang kemarin kita beli itu. Biar kau pelan Pak. Gak perlu. Buat apa? Kok buat apa sih? Ya biar kelihatan serasi. Tapi itu kan cuma jam. Cepet ganti Pak. Araf sebenarnya masih ingin protes, tapi dia mengurungkan niatnya. Daripada makan waktu banyak untuk berdebat dengan Nay, jadi terpaksa dia turuti saja kemauan istrinya itu. Mau makan di mana? Tanya Araf setelah menepikan motornya setelah tadi sempat berkeliling sebentar dengan Nay. Nay berpikir sejenak. Makan di rumah aja deh Pak. Serius? Nay mengangguk. Nggak makan di luar aja? Tanya Araf memastikan. Mungkin ada restoran yang mau kamu kunjungi buat tempat makan malam kali ini. Nay menggeleng. Dia ingat ucapan Araf waktu itu yang ingin makan masakan Nay. Dan walaupun kemarin Nay sempat masak untuk Araf, dia jadi ingin melakukannya lagi malam ini. Apalagi Araf bilang masakan Nay enak. Kita ke supermarket aja buat beli bahan-bahan. Aku lagi kepengen masak malam ini. Boleh kan? Iya. Jawab Araf sebelum menyalakan motornya lagi. Araf sudah menduga kalau jam tangan yang dipakainya memang akan membuat dirinya jadi sorotan. Saat sedang menemani Nay menyusuri rak-rak makanan ringan, beberapa orang menatap ke arahnya. Mama, aku mau jam Doraemon kayak yang dipakai Om itu, Ma. Seorang anak kecil menarik-narik tangan ibunya sambil menunjuk jam yang dipakai Araf. Kan kemarin kamu habis beli jam Spiderman, sayang. Bujuk sang ibu. Tapi aku belum punya yang Doraemon. Aku mau yang kayak gitu juga. Sang ibu lalu menatap Araf dengan kesal. Seolah sedang menyalahkan Araf yang pamer ke anaknya sehingga anaknya merengek ingin beli jam tangan yang sama seperti punya Araf. Kapan-kapan kita beli ya? Ucap sang ibu sambil menarik anaknya untuk meninggalkan rak ciki-ciki ini. Araf mendengus jengkel, tapi di sebelahnya Nay malah tersenyum lebar. Benar kan apa kataku, Pak? Jam tangan ini emang bagus, cocok banget sama Pak Araf. Si adik tadi aja sampai iri, kepengen punya juga. Ucap Nay bangga. Mending kamu cepetan pilih makanan yang kamu mau, terus kita langsung pulang. Perintah Araf sambil mendorong troli. Selesai menyantap nasi dengan sup makaroni dan telur orak-arik buatan Nay, Araf berencana untuk kembali ke kamarnya untuk memeriksa hasil tugas murid-murid kelas 3 IPA. Tapi baru juga kakinya hendak berbelok ke arah tangga, Nay langsung menarik tangan Araf. Bapak mau kemana? Masa habis makan langsung tidur sih? Kata ibu nggak baik loh kalau habis makan langsung tidur. Bapak mau nanti perutnya Pak Araf yang kotak-kotak itu jadi bulat-bulat. Ucap Nay menceramahi. Siapa bilang saya mau langsung tidur? Kalau gitu nggak usah ke kamar. Di sini aja ya. Kenapa memangnya? Temenin aku nonton drakor dulu, Pak. Araf menghembuskan nafas setelah paham arah pembicaraan Nay. Ini bukan tentang makan dan tidur.
melainkan karena Nay ingin ditemani nonton drakor. Saya nggak mau, tolak Araf. Ih, bapak kok pelit gitu sih? Bukan masalah pelit nggak pelit, tapi saya memang nggak suka nonton film seperti itu. Seru tau pak, drakor itu aktornya ganteng-ganteng, aktrisnya juga cantik-cantik. Terus lagi juga filmnya romantis itu. Cocok buat Pak Araf yang kaku kayak kanebo kering. Araf langsung melotot, tapi buru-buru Nay meralat ucapannya. Maksudnya, ini tuh cocok jadi referensi Pak Araf, biar nanti paham bersikap manis sama perempuan gitu loh. Jelas Nay yang masih nyindir-nyindir dikit. Araf berdecak sambil geleng-geleng kepala. Percuma memang bicara sama Nay, sudah settingannya begitu. Jadi Araf cuma bisa memperbanyak stok sabar saja. Ya udah, kalau gitu kamu nonton sendiri saja. Saya mau ke kamar. Enggak bisa gitu dong, Pak. Masa aku nonton sendiri sih? Mana seru, Pak? Cegah Nay sambil memajukan bibir bawahnya. Biasa juga kamu nonton sendiri kan? Nay mengangguk, lalu menggeleng. Anggap aja ini kita masih kencan, Pak. Masa pergi kencan gak nonton sih? Kurang afdol. Lagian aku udah beli cemilan yang banyak tadi buat tempat nonton. Mau ya, Pak? Ya. Ucap Nay sambil berkedip-kedip lucu mirip anak kucing. Akhirnya Araf mengalah juga walau tadi yang minta pulang dan makan di rumah juga Nay, bukan dirinya. Ya udah, kamu siapin cemilannya, biar saya siapin yang lainnya. Ucap Araf yang langsung membuat Nay bersorak girang sampai melompat-lompat. Makasih ya Pak, ucap Nay sambil memeluk Araf sebelum pergi untuk mengambil cemilan yang tadi dibelinya. Nay menarik tisu dan mengusap air matanya yang sejak tadi luber. Sesekali membesit ingusnya sebelum melempar tisu itu sembarangan. Saat ini dia sedang menatap layar putih di depannya yang menampilkan drakor pilihannya yang diputar melalui infocus. Araf bilang biar ada nuansa nonton di bioskop. Kasian banget ya Pak, ceweknya harus pisah sama pacarnya cuma gara-gara cowoknya amnesia. Ucap Nay sambil terisak-isak. Araf diam saja. Daripada menonton film yang sedang berlangsung, fokusnya sejak tadi terus terarah kepada Nay yang menyandarkan kepalanya di bahu Araf. Sambil asyik menonton, Nay sibuk menyantap cemilan dan mengoceh ini itu. Kadang Nay tertawa, menangis, marah-marah. Dan yang jadi sasaran empuk gadis itu sudah jelas paha Araf yang sering kena tapok. Tapi bukannya protes, Araf malah menikmati saat-saat seperti ini. Dia baru tahu kalau Nay bakalan sekspresif dan berisik ini jika sedang menonton drakor. Pak, panggil Nay yang tiba-tiba mengangkat kepalanya dari pundak Araf. Membuat Araf kelabakan dan buru-buru menatap layar di depannya. Pura-pura ikut nonton. Ada apa? Tanya Araf tanpa menoleh sedikit pun kepada Nay. Aku penasaran deh, Pak. Barulah Araf menatap Nay saat pertanyaan itu meluncur dari bibir sang istri. Penasaran kenapa? Apa selama ini Bapak enggak pernah pacaran dan enggak punya pacar? Araf langsung terdiam. Pak Araf enggak pernah pacaran ya? Nay mengulang pertanyaannya karena Araf hanya diam saja. Nay bahkan mengayun-ngayunkan tangan di depan wajah Araf karena sejak tadi Araf terus menatapnya tanpa kedip. Araf lalu melengos, menatap ke layar. Lebih baik pura-pura nonton daripada menjawab pertanyaan Nay yang satu itu. Tapi Nay tak menyerah. Dia malah menarik-narik lengan Araf agar lelaki itu memperhatikannya. Pak, jawab dong Pak. Masa aku tanya malah didiemin sih? Rengek Nay saking penasarannya. Kamu lagi nonton kok berisik banget. Tadi katanya mau nonton, jadi mending kamu lanjut nonton daripada nanya sesuatu yang gak penting. Ucap Araf mengingatkan. Ini penting banget, Pak. Aku harus tahu seorang Pak Araf pernah pacaran atau enggak. Buat apa? Ya jawab aja dulu pertanyaanku. Enggak mau. Kenapa sih, Pak? Pasti bener ya kalau Pak Araf ini gak pernah pacaran. Ayo ngaku, Pak. Araf yang bosan dengan keberisikan Nay langsung menoleh dan menatap gadis itu tajam. Tapi tetap saja Nay mengeyel meminta Araf untuk memberikan jawaban. Pernah atau enggak, Pak? Pasti enggak pernah kan? Tanya Nay sambil menarik-narik tangan Araf. Memangnya kenapa kalau saya enggak pernah pacaran? Saut Araf dengan dagu terangkat. Hahaha. Nay langsung tertawa terbahak-bahak sambil memukul-mukuli paha Araf. Tuh kan, aku udah tebak pasti Bapak emang enggak pernah pacaran.
Hahaha, kenapa kamu yakin sekali? Tanya Araf yang bingung kenapa Nay sampai sesenang itu. Soalnya kanebo kering kayak papa itu gak ada romantis-romantisnya. Jadi wajar kalau gak bisa deketin cewek. Cewek-cewek juga pasti ngeri sama papa yang kayak beruang kutub lagi ngamuk. Udah dingin galak lagi. Hahaha. Araf melotot mendengar ucapan Nay yang terdengar mengejeknya. Nay tidak tahu saja jika Araf bisa romantis dulu, saat masih bersama Jika. Tapi Araf tidak mau memberitahu Nay soal kekasihnya itu. Jadi dia biarkan saja Nay tertawa kegirangan. Kamu nanya saya cuma buat mastiin itu aja? Tanya Araf memastikan. Nay yang masih tertawa mengangguk-anggukkan kepala. Habisnya bapak tuh nonton film romantis dan menguras air mata gini malah kayak gedebok pisang. Diam aja. Padahal aku aja dari tadi nontonnya senyum-senyum sambil mewek-mewek. Tapi bapak anteng aja. Jadi aku tebak pasti bapak gak pernah pacaran. Araf berdejak kesal. Kayak kamu pernah aja. Aku pernah loh pak, seru Nay bangga. Pacaran online, itu gak masuk hitungan. Tapi tetap aja aku pernah. Gak kayak bapak yang masih jomblo sampai umur segini kalau gak nikah sama aku. Araf yang malas berdebat dengan Nay langsung mengambil biskuit dan memasukkannya ke mulut Nay. Mending kamu lanjut nonton daripada ngoceh terus. Di sekolah, Nay celingak-celinguk sebelum masuk ke ruangan guru untuk membawa buku-buku tugas bahasa Indonesia. Memastikan apakah ada Araf atau tidak di sana. Sebenarnya ada pun Nay tidak masalah. Tapi dia hanya malu saja jika bertemu dengan Araf di sana. Apalagi belakangan ini Nay juga jadi suka memandangi wajah Araf. Khawatir jika ketemu Araf nanti Nay tak bisa menahan diri untuk melihat suaminya itu dan guru-guru pada curiga. Belum lagi tadi pagi saat mereka sarapan, Araf sempat membantu mengelap sudut bibirnya karena Nay makannya belepotan. Ya ampun, Nay sangat malu jika mengingat hal itu. Malu-malu tapi mau lagi jika memang ada kesempatan. Ngapain kamu celingak-celinguk di sini? Monyet terbang. Nay langsung terlonjak kaget saat mendengar pertanyaan tiba-tiba dari belakang tubuhnya. Saking seriusnya mengintip tadi, Nay sampai tidak menyadari kalau seseorang sudah berdiri di belakangnya. Dan dari suaranya yang familiar itu, Nay sudah bisa menebak siapa orang itu. Ngapain kamu ngintip-ngintip? Tanya Araf saat Nay sudah balik badan menghadap lelaki itu. Ini aku lagi nyari Budini, mau ngumpulin tugas anak-anak di kelas aku. Jawab Nay yang tersenyum lebar. Mendadak grogi maksimal saat berdiri berhadapan-hadapan dengan orang yang sedang ingin dihindarinya saat ini. Terus kenapa malah berdiri di sini? Kenapa nggak langsung masuk? Tanya Araf penuh curiga. Itu. Nay berpikir sejenak lalu menggeleng. Cuma takut Budini nggak ada di kantor. Araf mengernyitkan kening mendengar jawaban Nay yang ketara dibuat-buat itu. Kamu bisa langsung taruh di mejanya kalau memang orangnya nggak ada kan? Iya, aku nggak kepikiran, hehehe. Nay langsung buru-buru kabur dari hadapan Araf dan masuk ke kantor. Dan setelah menaruh buku-buku yang dibawanya ke meja guru bahasa Indonesia, Nay dengan cepat-cepat pergi meninggalkan kantor, membuat Araf hanya geleng-geleng kepala dengan tingkah gadis itu. Jantungku mau copot rasanya. Gumam Nay sambil memegangi dadanya saat sudah berjalan cukup jauh dari kantor guru. Tapi saat melanjutkan langkahnya, Nay hampir berteriak saat ada yang menarik tangannya sambil membekap mulutnya. Ini aku Yoga, ucap Yoga saat sudah menarik Nay masuk ke ruang lab. Kamu ngapain sih narik-narik aku? Tanya Nay setelah melepaskan tangan Yoga dari mulutnya. Aku mau ngomong sama kamu. Kalau nggak dipaksa gini, pasti kamu nggak akan pernah mau diajak ngomong. Nay menghembuskan nafas. Kamu mau ngomong apa emangnya? Tanya Nay kesal. Kasih tahu alasan kenapa kamu sampai nikah sama Bang Raffi. Tanya Yoga to the point. Nay mengerjap mata. Lupa kalau Yoga sudah beberapa kali mengirim pesan kepadanya dan menanyakan alasan menikah dengan Araf dan memutuskan Yoga. Karena aku cinta sama Pak Araf, jawab Nay. Bohong, sangkal Yoga. Aku gak percaya kamu nikah sama Bang Raffi karena cinta. Pasti pernikahan kalian ini cuma settingan kan? Ayolah jujur sama aku, Nay. Aku tahu kamu masih cinta aku kan sayang? Enggak kok, aku udah gak cinta sama kamu. Aku cintanya sama Pak Araf. Nay kekeh dengan jawabannya. Yoga mendengus kesal. Tak terima dengan jawaban Nay yang bilang sudah tidak mencintai dia. Padahal sebelum tiba-tiba minta putus, Nay juga sedang bucin-bucinnya dengan dia.
Kamu tuh sadar nggak sih kalau kamu cuma dimanfaatin aja sama Bang Raffi? Dia tahu kamu itu masih polos, makanya dia pasti maksa kamu buat nikah sama dia, biar gak dijodohin sama papa. Terus kenapa emangnya? Tanya Nay cepat. Dia itu gak pernah cinta sama kamu, Nay, dan kamu gak akan bahagia nikah sama dia, tegas Yoga. Lalu dia meraih tangan Nay dan menggenggamnya. Jadi mending kamu cerai sama Bang Raffi, daripada terus dimanfaatin sama dia. Terus kita balikan lagi ya sayang. Nay menarik tangannya dari genggaman Yoga. Walaupun sekarang mereka ada di lab dan tak ada siapapun di sana selain mereka berdua, Nay merasa tidak enak kepada Araf. Apalagi dia sudah janji untuk tidak dekat-dekat dengan Yoga. Aku gak peduli mau Pak Araf manfaatin aku atau enggak. Tapi aku peduli, Nay. Aku cinta sama kamu. Jadi aku gak mau kalau kamu dimanfaatin sama Bang Raffi. Itu urusanku, Ga. Jadi tolong jangan gangguin aku lagi. Setelah mengatakan itu, Nay langsung pergi meninggalkan lab, menganggap pembicaraan dengan Yoga sudah selesai. Sementara itu, di tempat lain seorang perempuan berambut panjang memandangi suasana luar dari balik jendela kamarnya. Perasaannya kembali tak karuan saat laki-laki mimpi itu kembali hadir. Dia tak mengerti kenapa selalu memimpikan hal yang sama. Perempuan itu bisa mengingat dengan jelas wajah laki-laki yang selalu muncul di mimpinya. Di sana tampak dia dan lelaki itu saling menyayangi. Tatapan lelaki itu juga genggaman tangannya terasa begitu nyata dan nyaman walau hanya dalam mimpi. Siapa sebenarnya dia? Tanya perempuan itu kepada diri sendiri. Setiap hari dia selalu bertanya-tanya tapi tak juga mendapatkan jawaban. Dia sama sekali tak bisa mengingat apakah pernah bertemu atau dekat dengan lelaki dalam mimpinya itu. Dan siapa lelaki itu sebenarnya? Karena tak mungkin dia memimpikan orang yang sama hampir setiap hari, jika dia tidak pernah bertemu dengan lelaki itu sebelumnya. Ceklek, terdengar suara pintu dibuka. Perempuan itu menoleh sejenak sebelum kembali menatap keluar jendela. Kenapa kamu melamun pagi-pagi gini, Nak? Tanya seorang perempuan parubaya yang baru masuk ke kamarnya. Perempuan berambut panjang itu berbalik dan duduk di tepi ranjang, bersebelahan dengan perempuan parubaya. Aku nggak lagi ngelamun kok, Ma. Cuma lagi liatin pemandangan aja. Benar, bukan karena lagi ada yang kamu pikirin. Perempuan itu tersenyum sambil menggeleng, bingung ingin menceritakan soal mimpinya atau tidak. Tapi akhirnya dia memilih untuk tidak bercerita. Aku cuma bosan di rumah terus, Ma. Aku pengen jalan-jalan keluar, cari udara segar. Tapi sang ibu menggeleng. Jangan, Nak, kamu jangan kemana-mana dulu. Di rumah saja. Tapi, Bu, tiap hari aku selalu di rumah terus. Aku bosan. Sekali-kali pengen keliling dan lihat-lihat suasana di sekitar sini. Berbaur sama warga sekitar. Sang ibu menghembuskan nafas, merasa tak tega. Bukannya Mama mau ngelarang kamu untuk keluar, Nak. Tapi kan kamu baru bangun dari koma dan kondisi kamu belum stabil. Kamu juga belum ingat apa-apa. Jadi nggak baik kalau kamu sering-sering keluar. Mama juga khawatir kalau kamu nanti keluar. Kamu bakal nyasar seperti kemarin. Atau yang paling parah sakit kepala kamu kambuh dan kamu pingsan di jalan. Jadi tolong buat sekarang kamu di rumah dulu aja ya. Seenggaknya sampai kesehatan kamu sudah membaik. Jadi Mama dan Papa enggak akan khawatir lagi kalau kamu memang mau pergi-pergi. Kalau sekarang sebaiknya kamu istirahat saja di rumah. Mendengar penjelasan sang ibu, perempuan itu mengangguk. Iya, Ma, mudah-mudahan aku cepat sembuh, jawab perempuan itu. Ya udah, Mama lanjut masak lagi ya, pamit sang ibu yang sudah berdiri. Kalau ada apa-apa, bilang sama Mama, terutama kalau kepala kamu sakit lagi. Panggil Mama secepatnya. Iya, Ma, Mama tenang aja. Aku pasti bakal langsung kasih tahu Mama kalau ada apa-apa. Setelah sang ibu pergi meninggalkan kamarnya, perempuan itu langsung menghembuskan nafasnya sambil menatap keluar jendela. Pikirannya kembali teringat dengan lelaki yang ada di mimpinya. Aku harus bisa bertemu dengan laki-laki itu. Mungkin setelah kami ketemu, aku bisa ingat semuanya. Tapi gimana caranya? Sebenarnya siapa laki-laki itu? Dan kenapa dia selalu muncul di mimpiku?